Hey, hello, my Healing Vibes family. How are you? I hope you doing well. Jadi aku harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini aku akan membuat video untuk healing yang kalian butuhkan dan shadow work yang harus kalian lakukan. Jadi untuk kalian yang lagi ingin tahu gimana sih biar kalian bisa healing, ini video bagus banget buat kamu. And ya, ada 4 kartu di sini. Ada Ace of Swords, King of Wands, and the High Priestess, and the Magician. Pilihlah dengan intuisi kalian dan ya, kalau kalian sudah memutuskan, I'll see you in your pile. Hey, hello yang pilih pile 1, how are you? Jadi aku harap kalian baik-baik aja. And now, before aku mulai readingnya, untuk yang baru welcome to my channel, dan untuk yang my subscribers, I love you guys. So yeah, untuk kalian yang pilih Ace of Swords, I'm sorry. Jadi di sini ada 2 indikator kartu. Yang di atas yang warnanya gelap adalah shadow work yang harus kalian sadari, shadow work yang harus kalian hadapi, yang harus kalian lawan. And yang di bawah adalah bagaimana cara kalian untuk healing dari shadow work kalian. So yeah, let's start. Jadi kalau untuk shadow work, sisi shadow work untuk kalian dapat 5 kartu di sini. The Sun, 7 of Wands, 9 of Swords, the High Priestess, and Ace of Wands. Dan untuk sisi healingnya, kalian punya the Lovers, the Chariot, Ace of Wands, King of Wands, and Queen of Cups. So, ya, kita akan bahas untuk yang shadow work dulu. Hal-hal atau bayangan kamu yang selama ini kamu gak sadar bahwa kamu punya. Dan ya, hal-hal yang kamu harus lawan dalam diri kamu yang it's unconscious. Jadi kamu mungkin pun gak tahu, gak sadar bahwa selama ini kamu seperti itu. Jadi yang pertama kali aku lihat di sini adalah mungkin tanpa kamu sadari, selama ini kamu adalah orang yang mempunyai ego yang besar. You know, like kamu adalah seseorang yang mempunyai mungkin kepercayaan diri yang tinggi. It's good. Tapi ketika itu sudah menyangkut kepada ego, ketika itu sudah kayak misalkan nih, kalian menginginkan sesuatu, tapi akhirnya kalian jadi jatuhnya egois gitu, tanpa memikirkan apa yang orang lain katakan, orang lain inginkan, apa yang orang lain rasakan. Itu akan menjadi ego gitu, itu akan menjadi egois. And itulah yang harus kalian rubah sedikit demi sedikit. Mungkin kalian tidak menyadarinya, dan kalau memang mungkin kalian bukan seorang yang egois atau ya ego kalian terlalu besar, that's okay, that's good. Tapi mungkin ada beberapa di antara kalian yang memang mempunyai ego yang tinggi. Selanjutnya aku dapat merasa bahwa mungkin kalian selama ini kayak terlalu kompetitif, mungkin kayak terlalu bekerja keras, you know. Aku merasa bahwa mungkin kalian ingin sekali merasa bahagia, tapi entah kenapa ada sesuatu hal yang membuat kalian tuh kayak susah untuk merasa puas dengan diri kalian sendiri, sehingga tuh kalian lebih kompetitif. Kalian tuh selalu bukan memaksa diri ya, kayak mengejar target. Intinya kalian tuh ingin naik level, naik tangga terus. Mungkin kalau sekarang kalian penghasilannya masih 1 digit, kalian ingin double digit. Kalian seperti mempunyai kayak you are so damn hard on yourself. Saking kerja kerasnya kamu, terkadang kamu tuh gak nyadar bahwa kamu tuh terlalu bekerja keras. Kamu tuh kurang memikirkan caranya untuk membahagiakan diri sendiri, you know. Like yang mungkin saat ini memang banyak di perusahaan, di kerjaan kita, you know, lingkungan di sekitar kita tuh yang terlalu mengharuskan kita harus kerja, sehingga kita tuh kayak workaholic gitu, tanpa memikirkan bagaimana sih cara membalancekan antara kita kerja, action,
dan juga self love, dan juga untuk memikirkan dana kebahagiaan. Selain itu juga aku merasa bahwa tanpa kalian sadari mungkin selama ini kalian sering overthinking. Aku merasa bahwa mungkin selama ini kalian kayak sering memikirkan tentang masa depan kalian, sering worry, sering anxiety. Bahkan aku merasa ada beberapa di antara kalian yang terkadang tuh tanpa kalian sadari depresi. Ya, seperti tadi, terlalu keras terhadap dirimu sendiri, I know. Dan juga kalian tuh sering memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi, sesuatu hal yang tak pasti. That's what I get really strong here. Aku merasa bahwa kalian tuh terlalu cemas memikirkan masa depan, padahal itu kan belum terjadi. So yeah, just enjoy. Dan aku merasa bahwa mungkin kalian sedang menginginkan suatu awal yang baru gitu. Ada satu hal di sini dimana mungkin dalam hidup kalian selama ini kalian merasa belum puas terhadap hidupmu, sehingga kamu menginginkan suatu awal yang baru di sini. Dan mungkin itu juga yang menyebabkan kenapa kamu tuh ingin bekerja keras, kenapa kamu ingin memulai suatu hal yang baru. Karena mungkin lingkungan kamu saat ini tuh tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. That's why you want to have a new start. Itu kenapa kalian ingin memulai suatu hal yang baru, memulai pekerjaan baru, memulai suatu passion yang baru. Dan uniknya selama aku merecord video ini, sumpah ya, ini berisik banget di luar. Jadi I think like it's kinda your head, kayak mungkin pikiran kamu yang saat ini sedang banyak pikiran. Jadi itu pun kayak energi selama aku mereading bacaan kalian ini sedikit kayak terdistraksi karena banyaknya suara-suara di luar. But that's okay. And mungkin saran untuk kamu adalah gimana sih kamu lebih bisa men-shut down your negative thinkings agar kalian bisa lebih tenang lagi, hilangin aja segala overthinking kamu. Mungkin itu shadow work yang harus kalian lakukan. And next kita masuk ke gimana sih cara healing untuk kalian, healing untuk kamu. Oke. The lovers. Jadi aku merasa banget bahwa berkaitan dengan tadi mungkin kayak sifat kalian yang terlalu bekerja keras, terlalu memaksakan diri sendiri. Aku tahu kalian mempunyai ambisi yang besar. Cuman saran untukmu di sini adalah kamu harus lebih bisa mencintai dirimu sendiri. Kamu harus bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan kamu. Kita nggak hidup untuk bekerja kan, dan kita pun nggak akan kita meninggal pun kita nggak akan membawa materi. Jadi kayak di sini cara kalian untuk healing, cara kalian untuk melawan shadow work kalian adalah dengan mencintai diri sendiri dan menemukan keseimbangan di mana kalian bisa kerjanya bagus dan lancar, tapi juga kalian bisa menjadi pribadi yang lebih santai, menjadi pribadi yang tidak mengesampingkan kebahagiaan kamu. Karena di reading awal tuh kayaknya saking inginnya kamu menjadi bahagia, tanpa kamu sadari kamu terkadang tuh mengesampingkan apa yang hatimu inginkan, mengesampingkan kebahagiaanmu sendiri. And next, the Chariot. Mungkin saat ini salah satu hal yang membuat kalian tuh merasa bahwa kalian tidak nyaman dengan pekerjaan kalian atau lingkungan kalian, karena lingkungan kalian tuh sedikit toxic gitu. Mungkin banyak tetangga kalian, atau mungkin teman kerja kalian, atau mungkin untuk yang masih sekolah, kuliah, kayak sahabat kalian tuh terlalu menjudge hidup kalian gitu. Kalian melakukan ini di komen, kalian membeli ini di komen. Intinya lingkungan kalian, aku merasa banyak orang-orang yang suka menjudge hidupmu.
hidup kalian di sini sehingga kalian terkadang merasa ingin pergi aja. Kalian ingin meninggalkan lingkungan kalian yang sekarang dan ingin memulai suatu awal yang baru. Dan di sini saran untukmu adalah yes, semesta mendukung kamu agar kamu bisa memulai menjadi leader untuk dirimu sendiri. Mulailah di sini suatu awal yang baru. Karena The Chariot itu adalah satu kartu yang sangat percaya diri. Oke lah, percaya diri aja, jadi dirimu yang seutuhnya. It's okay what other people think about you. Gak apa-apa kok, apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Tapi kamulah yang paling tahu tentang dirimu sendiri. Dan kamu tuh meskipun ya saat ini kamu belum merasa bahwa kamu tuh bisa memimpin gitu, kamu punya bakat itu. You can develop that. Kamu bisa mengembangkan hal itu dalam dirimu sendiri. Meskipun mungkin kamu gak berpikiran menjadi pemimpin dalam satu organisasi atau menjadi pemimpin untuk perusahaan atau usaha, you can be the leader for yourself. Kamu bisa jadi pemimpin untuk dirimu sendiri. Pesannya di sini. Jadi jangan takut jika memang selama ini hal yang membebani kamu adalah lingkungan kamu yang toksik, di mana orang tuh suka ngejudge hidup kamu. Just go. Mulailah suatu hal yang baru. Karena dengan kamu mulai hal yang baru, kamu akan bisa lebih bahagia lagi. Kamu akan bisa lebih tidak mengesampingkan kebahagiaanmu. Dan juga aku merasa di sini bahwa ya, aspek oh my god, ada King of Wands and Queen of Cups. Benar-benar kalian dituntut agar kalian bisa menyeimbangkan antara sisi maskulin kalian dan sisi feminim kalian. Jika mungkin di shadow work tadi, mungkin ya yang tadi aku bilang, kalian ingin memulai sesuatu hal, mulailah itu. Dari indikator Ace of Wands dan Ace of Swords udah jelas banget. Mulai aja, jalan aja dulu. Mungkin kalau kalian masih kayak kerja kantoran gitu, tapi kalian pengen buka usaha sendiri, gak apa-apa kok. Mulai dari hal kecil, mungkin kalian bisa mulai jualan online atau buka usaha apa dari hal yang paling kecil dulu. Intinya semesta menyarankan kepada kamu agar kamu memulai aja dulu. Just go. Mulailah satu langkah. Karena dari langkah itu, kamu akan menjadi pribadi yang seimbang. Cara kamu agar kamu bisa healing dari keadaan kamu sekarang adalah dengan menjadi pemimpin untuk dirimu sendiri. Dan juga Queen of Cups, menjadi seseorang yang bahagia. The Lovers, menjadi seseorang yang mencintai dirinya sendiri. Jadi mulailah satu hal yang kamu cintai, di mana kamu benar-benar mencurahkan hatimu ke situ. Aku merasa kalian adalah tipe orang yang mungkin kreatif. Jadi kalau kerjaan kayak kerja kantoran gitu mungkin kayak rada gak cocok untuk kamu, mungkin karena kamu mempunyai satu sifat kreatif gitu dan sifat leadership. Itulah sebabnya aku merasa bahwa kalian tuh cocok untuk buka usaha sendiri, jadi entrepreneur. Dan ya, karena Ace of Wands, Ace of Swords, King of Wands, The Chariot, kalian bisa kok memimpin satu usaha. Kalian bisa membuka hal yang baru, lembaran baru dalam hidup kalian. Dan jangan lupa juga dengarkan kata hati kamu. Kalau memang hati kamu sudah capek, kalau kamu sudah merasa lelah, istirahat dulu. Kalau memang kamu butuh reward, kasih dirimu reward. Queen of Cups. Dengarkan juga intuisi kamu, karena aku merasa bahwa kalian adalah sebenarnya orang yang sangat intuitif. Meskipun mungkin kalau yang pilih pile ini adalah cowok atau laki-laki, kalian pun sebenarnya mempunyai tingkat intuisi yang tinggi. So ya, intinya adalah tetap menyeimbangkan antara sisi maskulin, sisi feminim, menyeimbangkan antara pekerjaan kalian dengan mencintai diri sendiri. Jangan sampai kecapean, jangan jadi orang yang workaholic. Intinya itu sih. Selain kalian bekerja keras, kalian juga harus
self love. Mungkin kalau kalian capek, kasih diri kalian reward. Oke? And this is ada 4 kartu healing untuk kalian. Processing grief, polishing my heart, overcoming fear, and opening my mind. Processing grief, my losses prove how deeply I love. Kehilanganku menunjukkan seberapa besar, seberapa dalam aku mencintai. Jadi mungkin kalian belum bisa move on dari hal-hal yang telah pergi dalam hidup kalian, karena kalian mempunyai cinta yang sangat besar terhadap hal itu. Dan dengan hati kalian yang besar itu, cobalah untuk mengikhlaskan segala hal yang telah pergi dan mulailah untuk mencintai hal yang baru. Karena apa? Ingatlah ketika kalian berdoa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tuh gak pernah tidur. Tuhan akan memberikan kalian apa yang kalian inginkan. Dan ketika kalian dijauhkan, atau mungkin kalian kehilangan, karena itu memang sudah ditakdirkan. Dan itu pun intinya sesuatu hal yang pergi dari hidup kalian itu memang harus pergi. Dan Tuhan akan memberikan kalian ganti hal-hal yang lebih baik. Jadi jangan sedih lagi, lepaskan saja. Karena dengan melepaskan semua hal yang membuat kalian sedih, yang membuat kalian galau, disitulah kalian akan sembuh, disitulah kalian akan healing. But that's okay. Kalau kalian masih mencintai, masih menyayangi hal yang pergi itu, gak apa-apa. Mungkin kalau kalian ingin menangis, menangis saja, gak apa-apa. Luapkan segala emosi kalian. Tapi kalian harus belajar untuk mengikhlaskan. Next, polishing my heart. Feeling is a power that helps me heal. Perasaan adalah suatu kekuatan yang dapat membantuku untuk sembuh. Jadi salah satu cara kalian agar bisa healing dari segala shadow work, dari segala hal kenegativitasan yang ada di hati kalian adalah dengan menggunakan perasaan kalian. Jadi aku mewanti-wanti dan menyarankan agar kalian berhati-hati dalam merasakan sesuatu, karena perasaan kalian akan, ya, selain bisa menghealing segala rasa sakit hati, segala hal negatif, segala kehilangan, tapi perasaan kalian pun dapat membuat kalian merasa lebih lebih sedih lagi. Intinya selalu arahkan perasaan kalian ke arah yang positif, karena aku merasa mungkin ada beberapa di antara kalian yang empath, dimana kalian lebih sensitif, perasaan kalian tuh lebih peka daripada orang lain. That's why you can feel like ketika kalian kehilangan sesuatu yang kalian benar-benar cintai, kalian akan merasakan kehilangan yang lebih daripada orang lain. Dan ketika kalian mencintai orang lain, kalian akan merasakan sangat mencintai dia. Itulah seseorang yang mempunyai perasaan empath, di mana hatinya tuh sangat tulus dan sangat dalam. Kalian dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan ya, intinya arahkan perasaan kalian ke arah yang positif. Jangan sampai kalian mengarahkan perasaan-perasaan kalian ke hal yang negatif. Next, overcoming fear. I will transcend every loss. Seperti yang aku bilang tadi, aku merasa bahwa kalian mungkin ya tadi aku bilang, mungkin terkadang kalian tuh takut, kalian overthinking, kalian cemas tentang masa depan kalian. Udahlah, lepasin aja. Belajar untuk tidak mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Jadi ini lucu banget ya. Aku mau cerita sedikit ketika aku belum mengenal tentang spiritualitas. Jadi ketika aku masih sekolah gitu kan, banyak sekali dogma-dogma yang diajarkan kepadaku bahwa kalau aku melakukan ini aku akan berdosa, kalau aku akan melanggar ini aku akan berdosa. Jadi, dan juga kayak seperti banyak hal tentang kiamat, intinya gitulah, siksa neraka yang amat pedih, intinya banyak sekali hal seperti itu.
Tapi ketika aku mulai bisa membuka hatiku terhadap spirituality, dan aku menyadari bahwa cinta kasih Tuhan tuh sangat luas. Cinta kasih Tuhan tuh tak memandang agama, tidak memandang suatu ritual. Dan intinya setelah aku belajar banyak hal, aku mulai bisa melepaskan gitu ketakutanku terhadap masa depan, terhadap dosa, terhadap afterlife. Jadi dulu aku tuh sering banget overthinking. Aku tuh jadi akhirnya kayak nimbang-nimbang dosaku sendiri gitu. Oh Tuhan, aku dosanya udah banyak banget, aku takut masuk neraka, tapi itu udah terjadi, aku gak bisa merubahnya. Intinya aku tuh overthinking banget, anxiety banget. Aku takut masuk neraka, tapi aku juga dosanya banyak banget. Tapi ketika aku sudah bisa memahami tentang arti spiritual, bahwa aku percaya tentang karma, dan Tuhan tuh gak akan sekejam itu terhadap hambanya gitu. Akhirnya aku mulai belajar untuk melepaskan segala overthinkingku. Dulu pun jujur aja aku sering overthinking tentang masa depan, padahal kan itu belum terjadi. Dan setelah aku mengetahui tentang spirituality, aku lebih fokus ke present tense. Intinya aku lebih fokus ke masa sekarang. Aku lebih fokus ke detik sekarang, menit sekarang, hari sekarang. I don't care. I don't really care about the past. I don't really care about the future. Karena masa lalu juga udah terjadi dan aku gak bisa mengubahnya. Masa depan juga belum terjadi, jadi aku pun gak bisa melakukan apapun tentang itu. Jadi salah satu hal yang aku fokuskan sekarang adalah membuat atau menjadikan momen saat ini menjadi momen yang terbaik untuk aku. So yeah, next, opening my mind. I allow myself to see beyond my beliefs and ideas. Kok ini kayak relating sama yang tadi aku bilang sih? Jadi untuk kalian lebih terbuka lagi, bukalah hati kalian, bukalah pikiran kalian. Jangan takut, please jangan takut. Stop overthinking kalian, stop anxiety kalian, stop depresi kalian. Karena ketika kita bisa membuka pikiran kita melebihi apa yang kita percaya selama ini, kita akan lebih bebas sih. Kita akan mempunyai kebebasan berpikir gitu. Intinya itu aja untuk kalian. Aku harap kalian suka video ini. Jika kalian suka, please like, subscribe, and comment. Aku suka banget baca komen, entah itu mau curhat, entah itu mau request video. I love that. Aku suka banget. And yeah, welcome. Untuk yang baru, welcome. Dan untuk my subscribers, I love you guys. And this is the end. See you in my next video. Hey, hello guys, yang pilih file 2, welcome to my channel. Untuk yang baru, welcome. Dan untuk my subscribers, I love you so much guys. So yeah, let's start the reading. Jadi, untuk kalian yang pilih file King of Wands, yang di atas ini adalah kartu yang harus kalian perbaiki dalam hidup kalian, or shadow work. And yang di bawah adalah cara kalian untuk healing, atau bagaimana kalian bisa healing dari keadaan kalian. So yeah, let's start. Jadi kalian punya kartu The Strength, The Chariot, The King of Cups, The Sun in Reverse, and a Page of Wands. Dan untuk cara healingnya, King of Pentacles, The Hierophant, Eight of Pentacles, and Ten of Swords, and Four of Cups in Reverse. Jadi aku merasa kayak gini. Mungkin ada beberapa di antara kalian ya yang mempunyai kayak rasa percaya diri yang rendah di sini. Kamu mempunyai self esteem yang rendah, dimana mungkin aku nggak menyalahkan kamu. Aku merasa bahwa di antara kalian ada yang pernah mengalami broken home, pernah mengalami patah hati. Mungkin kalian juga pernah mengalami intinya sakit hati, mungkin pernah ditinggalkan orang yang kalian cintai. Tapi aku merasa bahwa di sini ada beberapa di antara kalian juga yang hatinya tuh sangat baik. Saking baiknya kamu tuh sering dimanfaatin orang lain. Jadi kamu punya challenge di sini.
Kamu punya tantangan untuk menemukan kekuatan di dalam dirimu sendiri. Karena selama ini mungkin kamu belum berani untuk mengekspresikan dirimu. I know it's hard sometimes, apalagi di dunia saat ini ya, di lingkungan kamu mungkin kamu mempunyai lingkungan di mana orang lain tuh terlalu ngurusin hidup orang. Kadang-kadang mereka mungkin terlalu ngejudge hidup kamu. Intinya ada satu perasaan bahwa kamu tuh kurang percaya diri, atau mungkin kamu minder, kamu mempunyai sisi insecurity dalam hidup kamu di sini. Dan juga lihat deh betapa kalemnya perempuan ini dalam menjinakkan singa yang sedang, yang buas, yang ganas, you know. Hati kamu yang sangat baik ini sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menaklukkan segala macam tantangan, segala macam hidup yang keras, tantangan hidup yang keras. Kalian adalah seseorang yang sebenarnya mampu di sini. Apalagi di samping kalian, di samping strength, ada the chariot. Kamu sebenarnya adalah orang yang mampu. Kamu adalah orang yang kuat. Orang yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup kalian yang sangat keras. I feel that. Kamu juga adalah seseorang yang sebenarnya tuh bisa kok menghadapi semua masalah kamu tanpa susah payah. Meskipun kamu saat ini mungkin berada di self-esteem yang rendah, mempunyai kepercayaan diri yang rendah, mempunyai tingkat insecurity, tapi sebenarnya deep down inside, kamu adalah seseorang yang sangat percaya diri. Kamu adalah seseorang yang kuat. Kamu juga adalah seseorang yang intuitif di sini. Mungkin kalau selama ini kamu adalah seseorang yang lebih suka menggunakan logika, seseorang yang selalu menggunakan kalkulasi, kamu dituntut agar lebih bisa mendengarkan intuisi kamu. Selain itu juga kamu adalah seseorang yang sebenarnya tuh bisa menyeimbangkan antara sisi terang dan sisi gelap dalam hidup kamu. Tapi mungkin kamu belum menyadarinya. Saat ini mungkin kamu masih merasa hidup kamu tuh kurang seimbang. Mungkin kamu terlalu sering memikirkan tentang hal yang negatif dalam diri kamu. Dan juga intuisi kamu yang harusnya itu bisa menjadi penerang untuk kamu, bisa memberikan petunjuk untuk kamu. Karena kamu mungkin selama ini sering berpikiran negatif tentang dirimu sendiri. Akhirnya kamu tuh mengarahkan intuisi kamu tuh kepada kecurigaan, iri terhadap orang lain. Intinya, kamu harus berhati-hati di sini karena lihat gak sih ada lambang merah atau bercahaya dari hati perempuan itu. Kamu harus berhati-hati dalam menggunakan hati kamu. Kamu harus berhati-hati dalam merasakan sesuatu. Arahkan perasaan dan pikiran kamu ke arah hal yang positif. Karena kalau tidak, itu akan timpang sebelah. Kamu akan lebih ke arah hal-hal negatif. Kamu akan merasa bahwa kamu tuh gak percaya diri terus. Kamu gak akan bisa bangkit kalau kamu gak bisa mengarahkan hatimu. And next, King of Cups. Mungkin selama King of Cups, di sampingnya ada the Sun in reverse and Page of Wands. Mungkin selama ini kalian sering merasa tidak bahagia terhadap diri kalian sendiri. Ada juga perasaan kayak mungkin, apakah kalian tuh mempunyai daddy issues? I'm sorry, tapi aku mikir kayak gitu. Apa mungkin kalian kurang harmonis dengan ayah kalian? Dan aku merasa juga bahwa ada di antara kalian yang tidak bahagia dengan pekerjaan kalian. Mungkin dengan pekerjaan kalian saat ini, kalian kurang bisa untuk mengembangkan sisi kreativitas kalian, kurang bisa mengembangkan inspirasi kalian. Dan juga aku merasa bahwa diri kalian sendirilah yang terkadang mensabotasi perasaanmu untuk bahagia. Mungkin kalian tuh kurang peka dalam merasakan hal-hal yang membuat kalian bahagia. Kayak gini, bahagia bagi kalian adalah hal yang bersyarat. Mungkin bisa berarti bahwa kalian harus mempunyai pekerjaan yang bagus, pendapatan yang bagus, mempunyai pasangan kekasih yang cantik atau ganteng. Intinya ada klasifikasi untuk kalian untuk merasa bahagia. Sehingga tanpa kalian sadari, kalian tuh
mensabotasi diri kalian sendiri, membatasi diri kalian sendiri untuk bahagia. Padahal kan bahagia tuh terbilang tergantung orangnya gitu. Bagi orang tertentu mendapatkan hadiah, meskipun itu hanya hal kecil, mungkin bunga atau coklat, itu udah membuat mereka bahagia. Dan untuk beberapa orang mungkin kayak makan aja cukup, kumpul dengan keluarga, itu juga udah bahagia banget. Tapi aku merasa bahwa mungkin kalian tuh mempunyai tingkat keinginan atau standar yang sedikit tinggi dalam hidup kalian, sehingga tanpa kalian sadari, dengan sebegitu berkah, dengan sebegitu banyaknya, dengan segitu baiknya kehidupan kalian saat ini, tapi kalian tetap kayak mensabotase diri kalian sendiri untuk menjadi bahagia. So ya, untuk share worknya itu aja. Next kita akan bahas untuk gimana sih cara kalian healing. Kalian punya King of Pentacles, the Hierophant, Eight of Pentacles, Ten of Swords, and Four of Cups. Jadi aku merasa bahwa di sini, jika kalian merasa bahwa kalian tuh buntu, mungkin kalian banyak masalah, mungkin kalian merasa insecure, mungkin kalian merasa nggak bahagia dengan hidup kalian sendiri, you can ask other people. Caranya di sini adalah di Hierophant, kamu harus cari orang yang lebih bijaksana dari kamu. Kamu harus cari orang yang lebih dewasa dari kamu. Kamu harus cari orang yang mungkin bisa lebih pintar dari kamu. Kunci untuk kamu agar kamu bisa memperbaiki segala bayangan dalam diri kamu adalah dengan belajar, mencari tahu, berguru pada orang lain, dan juga agar kalian tuh bisa merasa lebih terbuka gitu. Be open, terbukalah dengan orang baru, carilah koneksi yang lebih luas lagi mungkin. Dan jangan takut, misalkan nih kalian merasa bahwa kalian ada beberapa di antara kalian yang merasa stres, berkepanjangan, depresi, anxiety, gak apa-apa kok, cari aja psikiater, ke psikolog, atau kemanapun itu, atau minimal curhat aja ke orang lain. Curhat ke orang yang mungkin sifatnya lebih dewasa dari kamu, curhat ke orang yang bijaksana, karena dari situlah kamu bisa menemukan jawaban ketika kamu merasa buntu, ketika kamu merasa gak punya bingung mencari jawaban. Coba sharing ke orang lain, jangan dipendam sendiri. Dan juga aku merasa bahwa mungkin salah satu hal yang membuat kalian bahagia adalah tentang finansial, tentang keuangan. Dan di sini semesta menyarankan kepada kamu bahwa jangan pernah menyerah, karena kamu akan mencapai kemakmuran. King of Pentacles, mungkin saat ini kamu sedang proses membangun kebebasan finansialmu, menata keuangan kamu agar lebih baik lagi. That's okay. Semuanya perlu proses. Jadi kamu gak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Syukurilah semua yang datang kepadamu, meskipun itu hanya hal kecil. Karena dengan kamu bersyukur, dengan kamu bahagia dengan apa yang kamu miliki, Tuhan akan menambahkan nikmat kepada kamu. Percaya itu. Ada King of Wands and King of Pentacles. Betapa powerfulnya kamu, bahwa kamu tuh bisa menjadi seseorang yang berani, seseorang yang bekerja keras, seseorang yang bisa memanifestasikan apa yang dia inginkan dengan cepat. Jika kamu terbuka dengan orang lain, mencari tahu, mencari bantuan, dan juga mengakhiri segala pemikiran-pemikiran negatif kamu. Mungkin selama ini yang aku bilang tadi, kamu mempunyai pikiran negatif tentang insecurity, mungkin kamu gak merasa percaya diri, kamu merasa takut, kamu merasa diri kamu kekurangan. Mungkin selama ini kamu sudah mempunyai pekerjaan yang bagus, tapi kamu merasa bahwa dengan pekerjaan itu kurang aja. Mungkin bagi orang lain pendapatan kamu bagus, tapi untuk dirimu sendiri tuh kamu kayak merasa masih kurang. Jadi cara agar kamu bisa healing dari semua itu adalah dengan stop deh menghentikan segala pemikiran negatif kamu.
Lepaskanlah segala kebimbangan kamu. Four of Cups. Mungkin kamu harus menjadi pribadi yang lebih tegas lagi. Kamu harus bisa membedakan mana hal yang baik untuk kamu, mana yang enggak. Jadilah berani. Jadilah seseorang yang kuat. Jadilah seseorang yang percaya diri. Karena kamu bisa kok menjadi pemimpin untuk dirimu sendiri. Kamu bisa menjadi seseorang yang abundance, Dari yang kamu membangun finansialmu, kamu akan bisa menjadi seseorang yang berlimpah, menjadi raja. Kamu gak akan kekurangan di sini. So mulailah untuk melihat ke dalam hatimu. Hilangkan semua pemikiran negatif kamu. Hilangkan segala rasa khawatir. Hilangkan overthinking kamu. Dan juga stop worrying. Udah deh, gak usah menyesal tentang masa lalu. Gak usah khawatir tentang masa depan. Just enjoy your life. Nikmati hidup kamu sekarang. Nikmati apa yang kamu miliki. Syukuri semua yang kamu punya saat ini. Karena dengan kita bersyukur, Tuhan akan menambahkan nikmat kita. Oke. Next kita punya kartu healing mantra. Kalian dapat 3 kartu di sini: amplifying abundance, allowing appreciation, creating cooperation. Amplifying abundance. Abundance is my birthright, and I receive it now. Kelimpahan, keberkahan adalah hak sejak aku lahir, dan aku menerimanya sekarang. Kamu adalah seseorang yang layak untuk mendapatkan kelimpahan, keberkahan, kecukupan dari alam semesta. Kita dilahirkan tidak untuk menjadi seseorang yang menjadi pengemis, hanya meminta-minta ke orang lain, kan? Dari kita lahir sebenarnya semesta tidak ingin melihat manusia itu tersiksa. Semesta tak ingin melihat manusia itu kekurangan, kelaparan. Semesta tak ingin melihat manusia itu saling menyakiti satu sama lain. Semesta tak rela jika kita tuh mengambil hak orang lain. Jadi, mulailah ciptakan kelimpahan untuk dirimu sendiri dengan berawal dari hatimu, berawal dari hati kamu yang merasa cukup, yang merasa bersyukur, dan juga melepaskan segala pemikiran negatif. Pemikiran takut untuk tidak punya uang, takut akan masa depan. Lepaskan saja itu, karena semesta punya kelimpahan untuk kita semua. Tugas kita adalah dengan bersyukur dan berdoa. Dengan kita banyak berdoa dan bersyukur, Tuhan akan menambah nikmat kita. Next, allowing appreciation. The value of my life increases each time I appreciate everything in it. Nilai dalam hidupku meningkat ketika aku mengapresiasi segala hal dalam hidupku. You know what I told you? Kan aku udah bilang tadi, mungkin ya kamu saat ini tanpa kamu sadari kamu sering merasa kurang, sering merendahkan dirimu sendiri, intinya kayak rasanya hidup kamu saat ini tuh gak bagus lah. Kamu pengen cari yang lebih wow lagi. Tapi percayalah, dengan kamu bersyukur dengan apapun yang kamu miliki, kesehatan, keluarga, apalagi ya, tempat tinggal, tidur nyenyak, kamu masih bisa bernafas, kamu masih bisa berjalan, everything is blessing. Segalanya adalah berkah dari Tuhan. Ketika kamu bisa mengapresiasi segala nikmat dari Tuhan, Tuhan akan menambah nikmatmu. Nilai kamu akan meningkat. Oh my god, cantik. Creating cooperation. More gets accomplished when everyone has a role to play. Akan ada banyak hal yang lebih bisa dicapai ketika banyak orang yang terlibat. Aku merasa mungkin kamu selama ini adalah orang introvert. Kamu mungkin takut untuk terbuka dengan orang lain. Terutama aku merasa figur yang lebih dewasa dari kamu, figur maskulin. Makanya dari awal tadi aku merasa kayak bahwa mungkin hubungan kamu dengan ayah kamu kurang bagus di sini. Tapi itu nggak akan menjadi
hambatan untuk kamu. Kamu pasti bisa untuk bersosialisasi dengan orang lain. Kalau kamu saat ini merasa masih introvert, that's okay, embrace yourself. Tapi kamu bisa kok belajar untuk lebih terbuka, mencari koneksi, sehingga kamu dapat menciptakan kerjasama yang bagus, cooperation. Karena dengan kerjasama akan lebih banyak hal yang dapat kamu capai dalam hidup ini. Okay, Palua, thank you so much for watching. I hope you like this video. If you like, please like, subscribe, and comment. Untuk yang baru, welcome. Dan untuk yang my subscriber, I love you. Okay, see you. Hey, hello guys, yang pilih file 3, The High Priestess. How are you today? Aku harap kalian baik-baik saja. Semoga kalian sehat selalu. Untuk yang baru, welcome to my channel. Dan untuk my subscribers, I love you guys. Thanks for support. Makasih untuk support kalian semua. And yeah, let's jump into your videos. Jadi di sini ada 2 baris kartu. Yang di atas itu adalah tentang shadow work yang harus kalian lakukan. Pekerjaan bayangan, apa sih yang perlu kalian perbaiki dari hidup kalian. And yang di bawah adalah sisi healingnya. Jadi bagaimana cara kalian untuk healing dari situasi kalian. Bagaimana cara kalian untuk mengalahkan shadow work kalian. So yeah, untuk baris pertama, the shadow work. Kalian punya Justice, the Lovers in reverse, King of Wands, and Knight of Pentacles, and Ace of Swords in reverse. Dan untuk baris healingnya, kalian ada Page of Pentacles, Queen of Swords, Ace of Wands, Eight of Pentacles, and the Hierophant. So yeah, let's start. Jadi aku merasa mungkin ada beberapa di antara kalian yang tanpa kamu sadari, tanpa kalian sadari, kalian tuh bersikap kurang adil terhadap dirimu sendiri. Mungkin ada beberapa di antara kalian, I'm sorry to say this, ada beberapa yang mempunyai self-love yang kurang terhadap kalian, terhadap diri kalian, dimana mungkin kalian lebih mengutamakan orang lain, dimana kalian kurang mendengarkan apa kata hati kalian, apa yang kalian inginkan. Jadi aku merasa bahwa di sini sebenarnya kalian adalah orang yang menyukai keadilan. Kamu adalah seseorang yang mungkin sedikit tertrigger ketika kamu melihat orang lain bersikap tidak adil terhadap mungkin terhadap keluarga kamu, terhadap ibu kamu, atau terhadap dirimu sendiri. Bahkan kepada orang lain pun sebenarnya kamu gak suka melihat perlakuan yang gak adil. Kamu gak suka melihat orang yang tipe-tipe pembuli gitu, you know, atau orang yang suka ngatain, ngejudge orang lain. Kamu tuh gak suka, karena kamu sebenarnya tuh hatinya baik banget. Kamu ingin menegakkan keadilan. Cuman mungkin untuk saat ini kalian belum bisa menyeimbangkan perasaan kalian. I mean, kalian masih merasakannya di dalam hati saja, tapi kalian belum bisa taking action di sini. Kalian belum bisa melakukan tindakan gitu untuk membuat keadilan itu terjadi gitu. Dimana aku merasa bahwa kalian mempunyai masalah, atau mungkin tanpa kalian sadari, kalian tuh sedikit tidak suka dengan figur otoritas atau dengan orang yang lebih tua dengan kalian. Mungkin hubungan kalian dengan orang yang lebih tua, I mean, tapi ini nggak berarti kayak orang tua kamu ya, tapi intinya mungkin kayak bibi kamu, atau mungkin kayak paman kamu, atau tetangga-tetangga kamu yang suka ngejudge orang lain. Jadi aku merasa bahwa kalian ada sedikit masalah relationship di sini. I mean, kalian nggak bisa terlalu dekat dengan orang yang terlalu suka ngatur-ngatur gitu. Bahkan mungkin kalian ada koneksi kalian dengan bos kalian sedikit kurang bagus. Di sini aku juga merasa bahwa ya, the lovers terbalik. Mungkin kalian belum bisa mengekspresikan perasaan kalian dengan baik. Kalian terkadang masih menyembunyikan perasaan kalian. Kalian belum bisa menjelaskan apa sih yang sebenarnya kalian cintai. Hal-hal apa yang benar-benar membuat kalian bahagia, dan hal-hal apa yang membuat kalian tuh
tersiksa, nggak bahagia di sini. Karena aku merasa bahwa mungkin dalam keuangan kalian masih dalam proses membangun, dalam proses membangun finansial. Kalian masih menjadi pejuang, pesatria untuk mengumpulkan mungkin uang, mungkin kalian harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian di sini. Makanya kalian sebenarnya mungkin ada beberapa di antara kalian, aku merasa yang mungkin tidak suka dengan pimpinan kalian, tapi kalian tidak bisa melawan mereka kan? Kalian gak bisa melawan dia karena posisinya di sini dia adalah pemimpin kamu, dimana mungkin dari dialah kamu mendapatkan sumber penghasilan. Dengan bekerja kepada dia kamu mendapatkan sumber penghasilan. Cuman kamu tuh sedikit kurang suka dengan sifat pimpinan kamu yang terlalu suka controlling, mengatur kehidupan orang lain, terlalu suka mungkin kayak sering nyuruh-nyuruh kamu gitu kan, tanpa memikirkan bahwa kamu tuh udah capek. Mungkin sering nyuruh kamu lembur, tapi terkadang mungkin tidak dibayar. Ada tipe pimpinan yang kayak gitu, dimana ketika kamu bekerja dengan orang itu, atau mungkin pekerjaan kamu saat ini, kamu kurang bisa menyeimbangkan antara sisi praktikal dengan self love. Dengan pekerjaan ini mungkin kamu belum bisa mempunyai banyak waktu luang untuk dirimu sendiri. Dan shadow work yang harus kamu pahami, yang harus kamu sadari adalah tentang bagaimana kamu mengambil keputusan. Aku merasa bahwa di sini mungkin keadaan kamu saat ini, kamu masih belum berani untuk mengambil keputusan besar dalam hidupmu. Kamu belum bisa berani untuk memulai suatu hal yang baru. Meskipun di sini kamu tahu bahwa pekerjaan kamu atau lingkungan kamu saat ini adalah lingkungan yang tidak mendukung kamu, lingkungan yang tidak menyediakan kamu untuk terus maju ke depan, lingkungan yang membuat kamu tidak dapat mempunyai waktu untuk dirimu sendiri. Ada beberapa orang di sini yang membuat kamu tidak bisa self love terhadap dirimu sendiri. Disinilah kamu belum bisa berani, kamu belum berani untuk membuka awal yang baru, untuk melangkah, untuk pergi dari lingkungan toksik itu. Ace of Swords in the reverse. Masih ada banyak kebimbangan, masih ada banyak pemikiran di sini. Ya, aku paham kok. Aku nggak akan ngejudge kamu juga. Kita pun nggak bisa salah melangkah gitu kan. Maksudnya kita nggak bisa cepat-cepat ambil keputusan tanpa mempertimbangkan resikonya. Kita harus bisa menyeimbangkan antara resiko yang akan kita ambil dengan langkah baru yang akan kita jalani gitu. Jadi that's okay, perlahan-lahan aja. Mungkin kalau sekarang kamu berada di lingkungan yang tidak mendukung kamu, berada di lingkungan yang kurang adil terhadap kamu, mungkin pimpinan kamu nyebelin, mungkin dalam pekerjaan juga stagnan, pendapatan kamu juga itu aja, cuman paycheck to paycheck, cepet habis. Disinilah kamu harus memulai suatu awal yang baru. Disinilah kamu harus belajar untuk menjadi adil, berani menyikapi orang yang tak adil padamu. Disinilah kamu harus bisa menyeimbangkan bagaimana kamu bisa terus membangun sisi finansial kamu dengan terus mencintai dirimu sendiri. Disinilah kamu harus memutuskan dengan tegas langkah yang harus kamu ambil selanjutnya. Percayalah, lebih baik kamu saat ini mungkin saran untuk kamu yang mungkin tidak menyukai pekerjaan kamu saat ini, lebih baik jika kamu mungkin kalau mempunyai waktu luang mencoba mencari pekerjaan baru atau mencari sampingan baru, daripada kamu terus berada di lingkungan yang sangat tidak bagus untuk kamu, daripada kamu terus berada di lingkungan yang tidak mendukung kamu. It's gonna make you feel die slowly, you know. Aku juga merasa, jujur aja ini kisah pribadi aja. Aku kerja 2 tahun di satu perusahaan, that's okay, gajinya oke aja, tapi lingkungannya memang it's full of negativity.
banyak banget orang yang terlalu suka ngejudge hidup orang, banyak banget ya tukang gosip gitu, dan I don't like it so much. As an empath, sebagai crystal soul, aku tuh paham, aku tuh sebenarnya udah tahu orang lain tuh merasakan apa, orang lain tuh memikirkan apa, orang lain tuh ngomongin aku di belakang. Aku tahu semuanya, aku udah tahu. Bahkan dari awal bertemu dengan orang itu, aku tuh udah tahu sifat mereka kayak apa. Jadi it's torturing me. Jadi lebih baik kan jadi orang yang nggak tahu sifat lingkungan kalian apa, and just keep going. It's gonna be easier. Itu akan lebih mudah untuk kamu kalau kalian tidak terlalu tahu bagaimana sifat orang, bagaimana niat jahat orang. Tapi kalau misalkan kalian tahu, bahkan mereka pun nggak ceritain ke kamu, cuman because I can feel them. Aku dapat merasakan intensi mereka, aku dapat merasakan apa yang ada di pikiran mereka, aku tahu pikiran mereka apa tentang aku. Jadi it's really bothering me karena tingkat sensitivitasku yang tinggi. So aku mulai cari pekerjaan sampingan, mengembangkan hobi aku, membaca tarot, like that. That's the way for me to get out of from this situation. Inilah cara aku untuk memulai langkah yang baru, memulai awal yang baru untuk pergi dari lingkungan yang lama yang sama sekali tidak mensupport aku. Dan saran aku kepada kalian semua, terus maju, carilah kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Nggak usah dengerin apa kata orang lain, karena kamu adalah sosok yang akan merescue dirimu sendiri. That's okay, it's okay, I understand you. Aku merasakan apa yang kalian rasakan. Rasanya gak nyaman banget punya lingkungan, punya tetangga, punya kawan yang tukang gosip, yang suka ngomongin kamu di belakang, yang gak tahu realnya diri kamu seperti apa. It's hard, I know, but that's okay. Saran aku ke kamu, mulailah adil terhadap dirimu sendiri. Jangan biarkan ucapan orang lain tuh mempengaruhi diri kamu. Jangan biarkan orang lain tuh membuat kamu tidak mencintai dirimu sendiri. Jangan biarkan orang lain tuh take control of you. Jangan biarkan orang lain tuh mengendalikan kamu. Dan juga putuskan, jadilah pribadi yang lebih tegas lagi. That's okay kalau sekarang kamu belum bisa menjadi seseorang yang tegas, menjadi seseorang yang berani mengambil keputusan, mengambil awal yang baru. Semuanya perlu proses, semuanya perlu belajar. Jadi that's okay, I support you guys. Akan ada banyak peluang yang menunggu kamu jika kamu berani melangkah ke depan. Dan tinggalkanlah segala masa lalu kamu yang penuh dengan ketoksikan, penuh dengan hal-hal yang tidak mensupport kamu, hal-hal yang hanya akan menjatuhkan kamu. Oh my god, maaf sedikit emosional karena aku benar-benar merasa apa yang Pile ini rasakan. Susah memang ya. Terkadang kita tuh udah baik, kita udah diem, kita udah perhatian dengan orang lain. Kalau orang lain perlu bantuan, kita bantuin. Tapi di belakangnya tuh mereka jatuhin kita, di belakangnya mereka tuh ngomongin kita. Apa gak sakit hati? But that's okay, that's okay. Semuanya ada timbangannya, semua ada hitungannya, semua ada karmanya. Tuhan maha adil, Tuhan gak pernah tidur. Malaikat selalu mencatat. Jadi kalian gak usah khawatir, sabar aja saat ini. Intinya beranilah untuk memulai awal yang baru. Next kita masuk ke healingnya. Ada Page of Pentacles, Queen of Swords, Ace of Wands, Eight of Pentacles, and the Hierophant. So, dengan jelas, dengan sangat melanjutkan dari shadow work yang harus kamu lakukan tadi, saran untuk kamu, cara healing kamu, cara kamu pergi dari situasi toksik itu adalah dengan pertama, kamu harus berani mengambil awal yang baru. That's okay, misalkan kamu gak sepenuhnya keluar dari kerjaan kamu, tapi kamu bisa kok mencoba membuat kreasi, melakukan hobi kamu, melakukan pekerjaan sampingan. Di sini kamu harus berani memulai awal yang baru dalam segi finansial, dalam segi pekerjaan, dalam segi kekreativitasan.
Aku merasa bahwa kamu harus memulai satu hal yang baru kalau memang kamu masih kuat berada di lingkungan toksik itu. Kuat-kuat ya. Dan kalau memang kamu merasa bahwa kamu terbebani, bahwa semuanya itu sudah terlalu menyakiti hati kamu, just go, pergi. Misalkan kamu bimbang, coba kontak keluarga kamu, kontak mama papa kamu, kontak kakak adik kamu, minta bantuan di sini. Mungkin kalau kamu memang udah nggak betah kerja di situ, pergi aja. Kamu dituntut untuk menjadi pribadi yang berani dan tegas di sini, tajam, Queen of Sword. Putuskan segala hal-hal toksik dalam hidup kamu. Putuskan hubungan kamu dengan orang-orang yang hanya menjatuhkan kamu. Putuskan hubungan kamu dengan sahabat yang pura-pura baik. Sahabat yang depan kamu baik tapi di belakang kamu kayak jahatin kamu, ngomongin kamu. Just cut that ties. Putuskan segala hubungan itu. Kalau tipe aku sih, aku mending gak apa-apa ya, gak ditemani orang. Asal aku punya teman, maksudnya aku gak apa-apa punya teman sedikit, asal solid, asal baik, asal saling support satu sama lain, dibandingkan aku punya banyak orang di lingkungan aku tapi orangnya hanya bisa menjudge satu sama lain, menjatuhkan kita, ngedownin kita. Ya itulah, I prefer to be alone, honestly. Di sini kamu harus berani memutuskan suatu awal yang baru. Kamu harus berani untuk pindah pekerjaan di sini. Kamu harus berani untuk pindah lingkungan di sini. Kalau misalkan kamu nggak betah di lingkungan lama kamu, you just go, you have to go. Kamu harus pergi, memulai suatu awal yang baru, memulai suatu pekerjaan baru, memulai suatu passion baru, memulai membuka rezeki yang baru. Karena disinilah aku merasa bahwa finansial kamu akan meningkat. Dari awalnya Page of Pentacles menjadi Eight of Pentacles, kamu akan bisa membangun finansial yang lebih sehat lagi dan berada di lingkungan yang lebih baik lagi untuk kamu. Disinilah kamu akan menemukan kebebasan, tercukupi secara finansial, dan juga akan merasa ketenangan di sini. Kamu gak akan worry lagi. Dan aku merasa ya penting banget untuk kamu untuk mencari pendapat, untuk mencari saran dari orang yang lebih bijaksana dari kamu di Hierophant. Kamu harus mencari guru. Kalau memang kamu stuck, mungkin kamu selalu memendam perasaan kamu sangat lama selama ini, kamu gak terlalu ngomongin ke orang lain. Kalau memang kamu udah gak kuat, curhat, cari teman curhat. Kalau kamu gak mau, kamu malu, pergi ke psikiater atau psikolog. Atau mungkin kalian bisa kontak juga healer, soul healer. Itu akan membantu kamu. Jangan tanggung semuanya sendirian. Kalau memang kamu merasa bahwa udah mentok, udah hati kamu tuh udah bingung mau ngapain lagi, kamu udah merasa stuck, cari bantuan, cari guru. Sini sih intinya untuk kamu yang pilih pile the High Priestess, dengarkan intuisi kamu. Jangan takut untuk memulai langkah yang baru. Tinggalkan semua hal yang lama di masa lalu. Tinggalkan masa lalu kamu. Kuburlah semua masa lalu kamu. Karena dengan kamu memulai satu awal yang baru, udah jelas di sini. Secara finansial, kamu akan menjadi seseorang yang lebih bebas finansial lagi, lebih bisa hidup tenang lagi. Yang darinya Page of Pentacles, the start, the beginning, Ace of Wands menjadi Eight of Pentacles, dimana kalian dapat perlahan membangun finansial kamu. Dan juga membangun lingkungan yang lebih sehat, lingkungan yang lebih stabil, lingkungan yang akan memberikan kamu kecukupan lahir dan batin. So ya, itu aja untuk kamu The High Priestess. Next aku punya kartu Oracle untuk kamu, The Healing Mantra. Kalian dapat 3 kartu, Cultivating Courage, Anchoring the Light, and Discover Happiness. Cultivating Courage. In any given moment, I always know exactly what to do. Courage, keberanian. So berani aja
Udah, nggak usah takut. Coba lihat gambar di sini, kayak daun awalnya di puncaknya kecil, semakin membesar sampai menjadi golden leaf. You can be that. Kumpulkan keberanian kamu yang awalnya mungkin kamu belum berani untuk berbicara. Jadilah orang yang berani untuk berbicara. Jadilah orang yang berani untuk melawan orang yang ngomongin kamu itu. Habis kamu udah menjadi seseorang yang berani untuk mengekspresikan, mengkomunikasikan ide-ide kamu, lakukan action, take the action. Beranilah untuk mengambil keputusan. Dan setelah kamu berani mengambil keputusan untuk memulai suatu awal yang baru, kamu harus menjadi seseorang yang terus disiplin, action. Tapi jangan lupa juga untuk self love, action untuk mengembangkan awal baru tersebut. Jangan takut, karena selalu ada bantuan untuk kamu. Percayalah, selalu akan ada bantuan untuk kamu. Tuhan tuh gak jahat, Tuhan tuh maha baik. Kalau memang kamu merasa sudah gak sanggup, nangis aja gak apa-apa, curhat aja. Kalau kamu gak bisa cerita ke orang lain, kalau kamu malu, nangis aja, ngomong ke Tuhan. Ceritain segala masalah kamu, Tuhan maha mendengar. Tuhan maha baik. So jadilah seseorang yang berani mengambil keputusan, berani melangkah maju ke depan. Karena sebenarnya deep down inside, kamu tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Next, anchoring the light. The light is always within me. Ada suatu cahaya di dalam dirimu sendiri. Ada suatu bimbingan, ada suatu kedamaian, ada suatu kesucian, kebersihan di dalam hatimu. Ketika aku membaca ini, aku merasa bahwa aku juga merasa apa yang kalian rasakan. Segala lingkungan toksik ini benar-benar membuat kita jadi merasa sedih, menjadi galau gitu kan. But that's okay, maafkanlah mereka semua. Gak apa-apa kalau misalkan kita merasa galau, kita nangis saja, doa kepada Tuhan, Tuhan maha mendengar. Tapi maafkanlah mereka, karena Tuhan maha adil. Malaikat selalu mencatat, karma masih bekerja. Biarkan Tuhan yang membalas mereka. Kita gak perlu susah-susah balas dendam kepada orang yang jahatin kita, karena Tuhan tahu yang paling baik. Tuhan maha adil. Discovering happiness. I allow myself to be content exactly as I am. Love yourself. Temukanlah kebahagiaan di dalam dirimu. Temukanlah kebahagiaan. Mungkin kalau saat ini kalian belum menemukan pasangan yang terbaik, belum menemukan lingkungan yang support kalian, belum menemukan sahabat sejati kalian, temukan dulu kebahagiaan, temukan dulu rasa cinta kasih di dalam dirimu. Disitulah nanti kamu akan menarik orang-orang yang memang satu vibrasi dengan kamu. Disitulah dimana kamu akan menemukan orang-orang yang benar-benar mencintai kamu. So cintai dirimu. Aku tahu keadaan kamu sekarang sangat susah, sangat berat, tapi tetap kuat, tetap semangat. Jadilah berani untuk memulai satu awal yang baru, karena awal itu akan menuntun kamu kepada kehidupan yang kamu inginkan. Oke, PL3 The High Priestess, thank you so much for watching. I hope you like this video. Jika kalian suka, please like, subscribe, and comment. Dan komen apa aja, entah mau curhat atau mau request video. Aku suka banget baca komen kalian. Dan kalau kalian gak suka konten aku, gak usah ditonton ya. Daripada kalian komen negatif, bakal aku hapus dan report juga. So thank you so much. See you in the next video.
Hey, hello guys, welcome back to my channel. So, untuk yang baru welcome dan untuk my subscribers, I love you guys and yeah, thank you so much untuk support kalian. Dan jadi sekarang aku akan merinding untuk kalian yang pilih file 4, The Magician. Jadi apa sih shadow work yang harus kalian lakukan, pekerjaan bayangan yang harus kalian lakukan, dan juga bagaimana cara kalian untuk healing di sini. So, untuk baris di atas itu adalah shadow work yang harus kalian lakukan. Mungkin sisi gelap kalian yang selama ini tidak kalian sadari. Dan untuk di bawah ini adalah sisi untuk kalian bagaimana cara healing gitu. Bagaimana cara healing untuk mengatasi shadow work kalian ini. So, yeah, let's start. So, untuk sisi shadow worknya ada Seven of Cups, the Hermit, Ace of Pentacles, and Nine of Swords, and the Hierophant in reverse. So, yang pertama banget aku merasa bahwa saat ini mungkin tanpa kamu sadari, kamu tuh sering mengurung diri. Kamu saat ini sedang menyukai kesendirian. Mungkin kamu kurang terlalu suka bersosialisasi. Kebanyakan dari kalian yang memilih The Magician adalah seorang introvert. Dan aku merasa bahwa kalian adalah seseorang yang hatinya tuh sangat sensitif sebenarnya. Meskipun terkadang kalian tidak menunjukkannya ke orang lain, tapi sebenarnya kalian dapat merasakan banyak hal dengan sangat dalam. Aku merasa bahwa ada beberapa hal di sini yang saat ini sedang membuat kalian tuh galau dan bimbang. Dan Seven of Cups di sebelahnya The Hermit, dua kartu ini menunjukkan kepadaku bahwa saat ini kalian sedang berusaha menarik diri dari lingkungan kalian. Aku merasa bahwa dengan kalian menarik diri, kalian mengharapkan akan menemukan suatu jawaban, kalian akan menemukan suatu pencerahan. Dengan menarik diri, kalian berharap bahwa kalian akan menemukan kebijaksanaan di dalam diri kalian. Ada banyak hal yang saat ini sedang mengganggu pikiran kalian. Mungkin kalian sedang memikirkan tentang keuangan, tentang cinta, tentang pekerjaan, tentang orang tua, tentang diri kalian sendiri. Ada banyak perenungan di sini. Dan aku pun merasa bahwa karena ini sisi shadow work ya, aku merasa bahwa kalian tuh bukan tipe orang yang suka mengumbar perasaan kalian. Kalian bukan tipe orang yang suka cerita-cerita masalah kalian. Kalian meskipun seberat apapun, meskipun segalau apapun, meskipun sepusing apapun, sestres apapun pikiran kalian menyimpannya untuk diri kalian sendiri. Lihat Nine of Swords. Betapa hancurnya perasaan dia, betapa pusingnya dia, betapa berantakannya lingkungan sekitarnya. Ada perasaan putus asa di sini. Nah, mungkin inilah yang selama ini tidak kalian sadari. Karena selama ini kalian selalu menyimpannya untuk diri kalian sendiri. Kalian selalu menyimpan masalah, kalian selalu menyimpan keinginan, kalian selalu menyimpan perasaan kalian. Kalian tidak suka atau mungkin kalian belum bisa untuk benar-benar mengekspresikan perasaan kalian, apa yang kalian inginkan kepada dunia, kepada orang lain. Aku merasa bahwa di sini kalian juga mungkin terpikirkan tentang sisi finansial. Mungkin untuk kalian saat ini rezeki kalian masih kayak mungkin cukup, tapi mungkin kalian sedang memikirkan banyak aspek lainnya. Mungkin kalian memang mendapatkan pendapatan, tapi pendapatan itu habis untuk memenuhi kebutuhan kalian setiap bulan. Jadi aku merasa di sini bahwa kalian sedang banyak overthinking. Selain itu juga aku merasa bahwa di sini
Ya, memang hal yang membuat kalian sebenarnya tambah overthinking, tambah depresi, tambah pusing adalah kalian tidak mencari seseorang di sini. Kalian tidak berusaha untuk mencari bantuan. Kalian tidak berusaha mencari seseorang yang lebih bijaksana. Kalian tidak berusaha untuk mencari saran, mencari bantuan. The Hierophant adalah sosok yang sangat bijaksana, sosok guru, sosok yang spiritual juga. Dan ketika itu terbalik, disinilah ketika aku merasa bahwa tadi kamu adalah sosok yang sangat tertutup, introvert, sangat introvert. Bahkan untuk menceritakan tentang masalah kalian aja, kalian kayaknya enggan. Padahal kunci untuk kalian agar kalian bisa terlepas dari overthinking dan perasaan galau kalian adalah dengan mencari saran, mencari bimbingan dari orang lain yang lebih bijaksana lagi. So itu aja untuk kamu. Saran dari aku personally, coba lihat ke Seven of Cups di sini. Ada gambar bulan yang sangat besar di sini menyinari kalian. Sebenarnya kalian adalah sosok dengan intuisi yang sangat tinggi. Kalian mempunyai kepekaan yang lebih daripada orang lain. Kalian bisa mendengarkan intuisi kalian. Tapi karena dengan banyaknya pikiran, dengan banyaknya masalah yang saat ini mungkin kalian hadapi, kalian tidak bisa sepenuhnya mendengarkan kata hatimu. Tidak bisa mendengarkan sepenuhnya apa bimbingan yang datang kepadamu. Dan juga mungkin saran untuk kamu adalah dengan lebih terbuka. That's okay that you are introvert, very introvert. Gak apa-apa jadi introvert, karena jujur aja aku adalah seorang introvert. Tapi ada baiknya ketika kamu mempunyai seseorang yang sangat kamu percayai, yang kamu jadikan sebagai entah mentor atau sahabat, sehingga ketika kamu mendapat masalah, ketika pikiran kamu terasa kacau, ketika kamu merasa putus asa atas hidupmu, kamu dapat mencari bantuan di sini. Ada banyak kebijaksanaan di luar sana, ada banyak orang yang baik yang dapat membantu kamu, asalkan kamu berusaha mencari tahu di sini. Karena ketika ada masalah, jangan pendam semuanya sendirian. Nanti kamu akan merasa sangat terbebani. Masalah itu ada baiknya dibicarakan dengan baik-baik dan dilepaskan. Rasa sakit hati, rasa bimbang, rasa ketakutan akan masa depan, rasa cemas atas keuangan, cemas atas kesehatan, cemas atas banyak hal yang sedang kalian pikirkan saat ini. Jadi jangan tanggung semuanya sendiri. Kalau memang kalian merasa berat, cari bantuan, cari saran, datangilah orang yang lebih bijaksana. Kalau kamu mungkin enggan untuk cerita ke kawanmu, kamu bisa pergi ke psikiater, psikolog, atau healer juga bisa. Kalian bisa. Intinya jangan tanggung semua masalahmu sendiri. Oke? Next, gimana sih cara kalian untuk healing di sini? Ada Six of Cups, Two of Cups, Six of Swords, Three of Swords, Three of Swords in reverse, Two of Swords in reverse. That's what I told you. Inilah yang tadi aku ceritakan kepada kamu, bahwa cara kamu untuk healing di sini adalah dengan membagikan cinta kasih kepada orang lain, membagikan cinta kasih, meluapkan segala perasaan kamu, ceritakan, luapkan perasaan kamu kepada orang yang kamu percayai di sini. Bangunlah kepercayaan dengan seseorang. That's okay. Aku paham kok introvert kayak kita, dan aku juga merasa bahwa kalian tuh mempunyai tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dari orang lain, dimana kalian dapat merasa energi orang lain. So bagi kita, mungkin bagi aku juga, atau mungkin juga bagi kamu,
Lebih baik mempunyai teman yang sedikit asalkan kita saling support, saling mendukung satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain, dibandingkan kita punya banyak teman yang ternyata mempunyai topeng, dibandingkan kita punya banyak teman yang hanya akan menjatuhkan kita, dibandingkan kita berada di lingkungan yang hanya akan menyakiti kita, yang suka menjudge kita. So, saran kamu di sini adalah mulai bangunlah kepercayaan kepada seseorang, atau mungkin sahabat kamu, beberapa orang juga gak apa-apa. Bangunlah kepercayaan kepada mereka. Two of Cups, benar-benar cari orang yang bisa memahami kamu. Six of Cups, bagikanlah cinta kasih. Kalau ada apa-apa, jangan tanggung sendiri. Karena aku merasa bahwa ada seseorang di sini yang memang mempunyai perasaan tulus kepada kamu. Entah kamu menyadari atau tidak. Kalau kamu belum menyadarinya, mungkin seseorang itu adalah orang tua kamu, kakak adik kamu, atau mungkin seseorang sahabat kamu. Intinya orang ini sangat tulus kepada kamu. Kalian bisa saling mengasihi di sini. Intinya bangun kepercayaan. Mulailah untuk percaya kepada orang lain. Aku merasa bahwa mungkin di masa lalu kamu sebelumnya memang ada banyak rasa sakit hati. Ada rasa sakit hati di sini, tapi that's okay. Six of Swords, ada kalanya ketika kamu harus menjauh dari masalah kamu. Ada kalanya ketika kamu harus melepaskan di sini. Healing, lepasin semua, ikhlaskan semua, maafkanlah semua hal yang sudah menyakiti kamu. Three of Swords, pergi dari segala hal yang telah membuat kamu sakit hati. Pergi dari segala hal yang telah membuat kamu overthinking, galau, yang telah membuat kamu merasa kamu hanya ingin menyendiri. Pergi dari kawan-kawan kamu yang hanya menyakiti kamu. Pergi dari lingkungan kamu yang toksik terhadap kamu. Dan juga Two of Swords in reverse, hilangkan segala keraguan kamu, hilangkan segala kebimbangan kamu. Karena dengan kamu melepaskan segala kebimbangan kamu, kamu akan dapat melihat kehidupan kamu, langkah untuk maju dengan lebih jelas lagi di sini. So ya, untuk kamu itu aja intinya, bener-bener ya, jangan tanggung semua masalahmu sendiri. Kalau kamu merasa putus asa, sedih, galau, coba cari bantuan ke orang lain yang lebih bijaksana. Cari bantuan ke psikiater, psikolog, atau healer, tarot reader, whatever you want. Cari bantuan. Kamu gak harus kok menanggung semua masalahmu sendiri. Karena ada orang-orang baik di luar sana. Ada orang yang lebih bijaksana. Ada orang yang bisa merasakan apa yang kamu rasakan. So yeah, let's jump into the oracle card. Jadi ini ada 3 kartu oracle, the healing mantra untuk kamu. Yang pertama, inspiring others and grounding my energy, integrating the ego. Inspiring others, I help others feel empowered by acknowledging their gift. Aku merasa mungkin semuanya perlu proses. Dari situasi kamu saat ini, kamu bisa memulai suatu awal yang baru. Pergi dari keadaan kamu yang toksik itu, dimana ketika kamu sudah bisa move on, sudah bisa melepaskan rasa sakit hati dan kebimbangan kamu akan bertransformasi menjadi orang yang sangat indah, sangat bagus, sangat bijaksana. Kamu tahu kupu-kupu? Dari seekor ulat yang mungkin semua orang tidak suka, kupu-kupu ulat bertransformasi menjadi kupu-kupu. Itulah kamu saat ini. Aku merasa bahwa saat ini memang kamu ada di proses ulat. Bahkan aku merasa bahwa kamu ada di proses kepompong. Kamu lagi ada di mode the hermit di sini, kepompong, di mana kamu banyak mengintrospeksi dirimu sendiri. Dan tak lama lagi kamu akan menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Kamu akan menjadi pribadi yang penuh dengan kecantikan, kebijaksanaan, keanggunan, keindahan, kebebasan. Dimana ketika kamu sudah benar-benar bertransformasi, sudah bisa melepaskan segala rasa sakit hati kamu dapat menginspirasi orang lain. Karena kamu mempunyai kekuatan untuk membantu orang lain merasa
lebih kuat lagi dengan membantu orang lain menyadarkan apa sih bakat mereka. Kamu mempunyai bakat seperti itu. And next, grounding my energy. It is safe to be in my body. Yes, aku tahu saat ini mungkin kamu berada di hermit mode, berada di dalam masa-masa ketika kamu hanya ingin menyendiri, mengintrospeksi diri, mencari kebijaksanaan di dalam dirimu. Grounding my energy. Saat ini kamu sedang melakukan grounding, membumi. And itu aman aja, semesta mengatakan kepada kamu bahwa semesta mendukung kamu dalam prosesnya, karena memang saat ini kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, untuk menjadi seseorang yang dapat bertransformasi, untuk menjadi seseorang yang dapat menginspirasi orang lain. And the last for you is integrating the ego. Everything is for me, not against me. So yeah, coba lebih mengintegrasi ego kamu. It's hard, I know. Sangat susah ketika kamu berada di dalam hal, di dalam masalah, di dalam lingkungan yang tidak support kamu, ketemu dengan kawan-kawan yang ternyata menusuk kamu dari belakang, ditinggalkan, disakiti hatinya. It's not easy. Itu sangat susah. Hati kamu pasti tersakiti. Tapi that's okay. Karena apapun yang terjadi untuk kamu, itu terjadi untuk kamu. Bukan, Tuhan tidak akan berniat untuk menyakiti kamu. Karena di dalam masalah sekalipun, kamu akan menemukan banyak hikmah di situ. Di balik masalah, kamu akan menemukan kebijaksanaan. Dan juga percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kamu ke arah yang lebih baik. Tuhan sedang menuntun kamu ke jalan yang memang selama ini kamu impikan. Tuhan sedang mempersiapkan kamu ke jalan kehidupan impian kamu, sehingga apapun yang tidak layak untuk hidupmu akan pergi, akan dijauhkan dari kamu. Itulah cara Tuhan ketika Tuhan sedang memberitahumu, ketika malaikatmu sedang memberitahumu aba-aba bahwa misal lingkungan kamu saat ini tidak baik untuk kamu. Disitulah mungkin malaikat akan menunjukkan kepada kamu bahwa kamu menemukan sisi negatif dari orang yang selama ini kamu percaya. Kamu menemukan sisi-sisi negatif dari lingkungan kamu. Kamu baru menyadari seberapa toksiknya lingkungan kamu saat ini, sehingga kamu mempunyai motivasi untuk berubah, untuk menjadi seseorang dengan kehidupan yang lebih baik lagi. So yeah, thank you so much untuk yang pilih file ini, untuk my subscribers, I love you guys. Thank you for your support. Makasih banyak untuk supportnya. Dan untuk yang baru, welcome back to my channel. Welcome to my channel. Dan untuk yang gak suka kontenku, please leave aja, gak usah komen macem-macem. Intinya, yeah. Thank you so much for watching and see you in the next video.